Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi yang saya cintai dan saya banggakan, semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Pada video pembelajaran kali ini saya akan melanjutkan video pembelajaran kesetimbangan benda bagian yang keempat dengan pokok bahasan titik berat. Jangan lupa like dan share video pembelajaran ini ke teman-teman siswa dan siswi semuanya. Kemudian tuliskan juga komentar jika ada materi-materi yang kurang dipahami. Tidak lupa juga berlangganan channel Asep Hidayat secara gratis dengan cara klik subscribe. Kunjungi juga web bimbelfisikagratis.com untuk melihat video-video pembelajaran yang lainnya. Baiklah, kita mulai. Yang pertama kita bahas pengertian dari titik berat. Pada dasarnya, sebuah benda itu terdiri atas partikel-partikel dengan jumlah yang tak terhingga, yang masing-masing partikel itu mempunyai massa-massa tertentu. Perhatikan gambar berikut ini. Ini contoh sebuah benda, misalkan batu. Nah, batu ini terdiri dari partikel-partikel batu yang sangat kecil. Nah, tadi dikatakan di sini jumlahnya tak terhingga. Nah, setiap partikel itu pasti memiliki massa. Yang saya gambarkan ini hanya beberapa buah partikel saja, di mana partikel yang pertama memiliki massa M1, partikel yang kedua memiliki massa M2, partikel ketiga memiliki massa M3, kemudian partikel yang keempat memiliki massa M4, dan partikel Mn ini selanjutnya ya memiliki massa Mn. Kemudian jika benda tersebut berada dalam medan gravitasi, maka masing-masing partikel tersebut itu mempunyai berat, yaitu W1, W2, W3, W4, dan Wn. Jadi kalau benda ini berada dalam medan gravitasi, misalkan berada di bumi, maka benda tersebut akan memiliki berat. Benda yang pertama beratnya adalah W1, benda yang kedua beratnya adalah W2, benda yang ketiga beratnya adalah W3, benda yang keempat atau partikel yang keempat beratnya adalah W4, dan partikel seterusnya beratnya itu adalah Wn. Nah, perlu diketahui bahwa berat itu adalah gaya tarik bumi pada benda. Nah, kalau di sini pada partikel jika benda tersebut berada di bumi. Kemudian resultan atau jumlah gaya berat dari masing-masing partikel itulah yang kemudian disebut dengan berat benda. Dan titik tangkap gaya berat itu disebut dengan titik berat yang dilambangkan dengan Z0. Jadi resultan atau jumlah gaya-gaya berat ini yang disebut dengan berat benda. Dan titik tangkap gaya berat benda itu misalkan di sini ya, di tengah-tengah, atau yang menyebabkan benda tersebut itu seimbang. Itu yang dinamakan dengan titik tangkap gaya berat, atau yang dinamakan juga dengan titik berat yang dilambangkan dengan Z0. Jadi titik berat itu adalah titik di mana di titik tersebut benda itu dalam keadaan setimbang. Kemudian berikutnya, cara menentukan letak titik berat suatu benda. Nah, bagaimana cara menentukan letak titik berat suatu benda? Perhatikan gambar berikut ini. Letak titik berat suatu benda menggunakan sistem koordinat. Misalkan ini adalah benda yang berbentuk bidang atau luasan. Contoh benda yang berbentuk bidang misalkan papan tulis, kertas, daun pintu, seng, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya, benda yang berbentuk bidang ini diletakkan dalam grafik Kartesius. Ini adalah sumbu X dan ini adalah sumbu Y. Seperti sudah dibahas di depan bahwa suatu benda itu terdiri dari banyak partikel-partikel penyusunnya. Nah, yang saya gambarkan ini 3 buah partikel saja, yaitu partikel yang pertama massanya M1, partikel yang kedua massanya M2, dan partikel yang ketiga massanya M3. Kemudian benda ini berada dalam medan gravitasi, sehingga pada partikel ini bekerja gaya berat. Pada partikel yang pertama, besar gaya beratnya adalah W1, kemudian
pada partikel yang kedua yang masanya M2, besar gaya beratnya adalah W2. Kemudian pada partikel yang ketiga yang masanya M3, besar gaya beratnya adalah W3. Kemudian partikel yang pertama berada pada koordinat X1 dan Y1. Kemudian partikel yang kedua berada pada koordinat X2 dan Y2. Kemudian partikel yang ketiga berada pada koordinat X3 dan Y3. Adapun koordinat titik beratnya adalah Z0 ini dan dapat diturunkan sebagai berikut. Nah, untuk menurunkan koordinat daripada titik berat yaitu menggunakan rumus atau persamaan daripada momen gaya yang sudah dibahas pada video sebelumnya. Besarnya momen gaya terhadap titik X sama dengan 0, terhadap ini ya, atau X sama dengan 0, sama dengan jumlah momen gaya dari masing-masing partikel. Atau kalau dirumuskan, jumlah momen gaya total itu sama dengan momen gaya yang bekerja pada partikel yang pertama ditambah dengan momen gaya yang bekerja pada partikel yang kedua ditambah dengan momen gaya yang bekerja pada partikel yang ketiga. Nah, kita tahu bahwa rumus momen gaya itu adalah gaya dikalikan dengan lengan gaya. Jadi untuk gaya total, W-nya di sini W total atau berat dari seluruh benda ini dikalikan dengan X0. Ini adalah koordinat X terhadap X sama dengan 0 atau terhadap sumbu Y sama dengan W1 kali X1. Ingat rumus dari momen gaya itulah gaya kali lengan gaya. Jadi W1 kali X1. Jadi dari sini ke sini adalah X1. Kemudian ditambah W2 kali X2. Kemudian ditambah W3 kali X3. Jadi W3 dikalikan dengan gayanya itulah dari sini ke sini atau sama dengan X3. Maka besarnya X0 ini tinggal dikalikan silang. Jadi W1 kali X1 ditambah W2 kali X2 ditambah W3 kali X3 dibagi dengan W total. Di mana W totalnya itu sama dengan W1 ditambah W2 ditambah dengan W3. Kemudian dengan cara yang sama, untuk koordinat Y dari titik berat benda adalah Y0 sama dengan Y1 kali W1 ditambah Y2 kali W2 ditambah Y3 kali W3 dibagi dengan W1 tambah W2 tambah W3. Jadi ini adalah koordinat untuk titik berat pada sumbu X. Kemudian yang ini adalah koordinat titik berat pada sumbu Y. Kemudian besarnya koordinat titik berat gabungan dari benda ini adalah Z0 sama dengan X0, Y0. Atau kalau digambarkan, titik berat dari benda ini adalah X0 dan Y0. Jadi ini merupakan titik kesetimbangan dari benda yang berbentuknya seperti ini, di mana besar koordinatnya itu sama dengan X0, Y0. Kemudian berikutnya, titik berat yang dilambangkan dengan Z0 ini sering disebut juga dengan pusat massa atau biasa disingkat PM. Benda yang umum kita jumpai ukurannya tidaklah terlalu besar, sehingga percepatan gravitasi yang dilambangkan dengan G yang dialami oleh setiap benda dapat dianggap sama. Nah, sekarang perhatikan persamaan koordinat titik berat untuk sumbu X yang dirumuskan W1 kali X1 ditambah W2 kali X2 ditambah W3 kali X3 dibagi dengan W1 tambah W2 ditambah dengan W3. Nah, seperti kita tahu bahwa W itu dirumuskan M kali G atau massa kali percepatan gravitasi. Nah, sekarang
W ini kita ganti dengan M kali G. Jadi W1 diganti dengan M1 kali G, W2 M2 kali G, W3 M3 kali G. Nah, yang bawahnya juga ini sama. Ingat tadi berat itu dirumuskan M kali G. Kemudian selanjutnya, G-nya ini bisa dikeluarkan. Sehingga G sama dengan M1 kali X1 ditambah M2 kali X2 ditambah M3 kali X3. Yang bawah juga sama, G-nya dikeluarkan. Jadi G sama dengan M1 ditambah M2 ditambah dengan M3. Sehingga G-nya di sini bisa dicoret. Sehingga persamaan koordinat titik berat pada sumbu X itu bisa dirumuskan M1 kali X1 ditambah M2 kali X2 ditambah M3 kali X3 dibagi dengan M1 tambah M2 ditambah dengan M3. Dengan cara yang sama, koordinat Y dari titik berat benda adalah Y0 sama dengan M1 kali Y1 ditambah M2 kali Y2 ditambah M3 kali Y3 dibagi M1 ditambah dengan M2 ditambah dengan M3. Nah, dari rumus muncullah notasi massa pada persamaan untuk koordinat titik berat C0. Dengan munculnya notasi massa, maka koordinat tersebut disebut juga dengan pusat massa yang dilambangkan dengan PM. Jadi dari rumus titik berat ini muncullah notasi massa. Karena muncul notasi massa, maka koordinat X0 dan Y0 ini dinamakan juga dengan koordinat pusat massa atau biasa dilambangkan dengan PM. Atau dengan kata lain, titik berat Z0 ini sering juga disebut dengan pusat massa atau PM. Artinya, titik tempat berkumpulnya massa suatu benda. Itu yang dimaksud dengan titik berat atau titik pusat massa. Jadi di sini PM itu sama juga dengan Z0 atau titik pusat massa sama juga dengan titik berat yang koordinatnya sama dengan X0, Y0. Atau kalau digambarkan adalah seperti ini. Jadi PM atau pusat massa ini dapat dianggap sebagai titik berkumpulnya massa dari benda ini. Oleh sebab itu, titik berat itu yang dilambangkan dengan Z0 ini sering disebut juga dengan pusat massa yang dilambangkan dengan PM. Untuk lebih memahami materi titik berat ini, mari kita berlatih soal. Soalnya, sebuah palu terdiri atas bagian kepala yang berbentuk silinder dengan massa 2 kg dan diameternya 8 cm, serta tangkai palu yang juga berbentuk silinder dengan massa 0,5 kg dan panjangnya 25 cm. Seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Tentukan koordinat titik berat palu tersebut. Dari soal itu diketahui sebuah palu untuk kepalanya kita anggap bahannya homogen. Artinya bahannya merupakan bahan-bahan yang sama. Jadi kalau misalkan besi-besi semua. Kemudian untuk tangkainya juga sama, kita anggap bahannya sama atau bahannya homogen. Misalkan kalau dari kayu, kayu semua. Dengan menganggap bahan dari kepala kayu ini homogen, maka titik berat dari kepala palu itu berada di tengah-tengah. Demikian juga titik berat tangkai palu. Nah, ada di tengah-tengah. Untuk memudahkan mencari koordinat titik berat palu, grafik Kartesiusnya untuk sumbu X-nya saya taruh di titik hubung antara dua titik berat, kepala palu dan tangkai palu. Dan titik nolnya di sini. Untuk menentukan koordinat titik berat ini grafik Kartesius X dan Y-nya ini sebenarnya bebas, mau ditaruh di mana saja. Mau Y-nya misalkan di sini, atau mau Y-nya ditaruh di sini, atau mau X-nya ditaruh di bawah di sini tidak masalah. Nah, untuk contoh soal ini, sumbu X dan sumbu Y-nya saya taruh di sini. Dari gambar ini diketahui untuk benda yang pertama yaitu kepala palu ini, massa palu tadi sudah diketahui yaitu besarnya 2 kg dan koordinat titik berat
dari kepala palu ada di tengah-tengah. Berarti X-nya, nah sekarang perhatikan, dari sini ke sini sama dengan tadi 20 cm. Kemudian panjang dari sini ke sini 8 cm. Berarti kalau tengah-tengahnya itu adalah 4 cm. Jadi jarak dari sini ke sini sama dengan 4 ditambah dengan 26. Kemudian untuk Y-nya sama dengan 0. Karena titik ini berada pada Y sama dengan 0. Kemudian untuk benda yang kedua, yaitu tangkai palu, diketahui masanya 0,5 kg. Ini tangkai palu, kita anggap bahannya homogen, sehingga titik beratnya itu berada di tengah-tengah, dan masanya 0,5 kg. Kemudian koordinat pada sumbu X-nya adalah 13 cm. Jadi kalau dari sini ke sini, tadi 26 cm, berarti tengah-tengahnya adalah 13 cm. Dan Y-nya juga sama dengan 0. Jadi kalau dilihat dari gambar ini, palu ini terdiri dari dua benda, yaitu kepala palu dan tangkai palu. Jawab. Nah, yang pertama kita tentukan dulu koordinat titik berat gabungan antara tangkai palu dan kepala palu. X0 sama dengan M1 kali X1 ditambah M2 kali X2 dibagi dengan M1 plus M2. Nah, mengapa di sini tidak ada M3? Nah, karena di sini hanya dua buah benda, yaitu kepala palu dan tangkai palu. Tinggal memasukkan angka-angkanya saja ini. Masa M1-nya sama dengan 2, kemudian X-nya sama dengan 30, ditambah M2-nya 0,5, X2-nya 13 cm, dibagi M1-nya 2 kg, M2-nya 0,5 kg. Tinggal menghitung saja. 2 kali 30 sama dengan 60, 0,5 kali 13 sama dengan 6,5, dibagi 2,5. 60 ditambah 6,5 sama dengan 66,5, dibagi 2,5 sama dengan 26,6 cm. Kemudian untuk koordinat sumbu Y-nya, karena kedua benda ini Y1 sama dengan 0, Y2 juga sama dengan 0, maka besarnya Y0-nya juga sama dengan 0. Jadi Y1-nya 0, Y2-nya 0. Jadi kalau suatu bilangan dikalikan 0, hasilnya 0. 0 dibagi 2,5, tetap hasilnya itu sama dengan 0. Jadi koordinat titik berat gabungan antara kepala palu dan tangkai palu yaitu 26,6 cm, 0. Atau kalau digambarkan, nah ini adalah letak titik berat gabungan antara kepala palu dan tangkai palu yang berjarak 26,6 cm. Untuk X0-nya dan untuk Y-nya sama dengan 0. Kemudian berikutnya, titik berat benda homogen berdimensi 1, 2, dan 3. Nah, sekarang apa itu benda homogen? Nah, yang dimaksud dengan benda homogen adalah benda yang mempunyai massa jenis yang sama. Misalkan benda tersebut terbuat dari besi, aluminium, tembaga, dan lain-lain. Jadi benda tersebut itu memiliki massa jenis yang sama. Kemudian berdimensi 1, 2, dan 3. Nah, kalau benda berdimensi 1, bentuknya itu adalah memanjang. Kemudian kalau benda itu berdimensi 2, bentuknya berupa luasan atau berupa bidang. Kemudian kalau benda tersebut berdimensi 3, nah benda tersebut bentuknya berbentuk volume. Nah, bagaimana merumuskan titik berat dari beberapa buah benda yang homogen, baik itu berdimensi 1, 2, dan 3. Kita bahas yang pertama, yaitu titik berat benda homogen berdimensi 3 atau yang berbentuk volume. Untuk merumuskan koordinat
titik berat benda homogen berdimensi 3 adalah sebagai berikut. Nah, di awal kita sudah merumuskan bahwa koordinat titik berat untuk sumbu X itu dirumuskan M1 kali X1 ditambah M2 kali X2 ditambah M3 kali X3 dibagi dengan M1 ditambah M2 ditambah M3. Ingat, rumus ini tergantung pada jumlah benda yang mau kita cari titik beratnya. Kalau misalkan ada 2, berarti hanya M1 sampai M2. Kalau ada 4, sampai M4 kali X4 per M1 plus M2 plus M3 plus M4 dan seterusnya. Nah, di SMP kita tahu rumus massa jenis yang dirumuskan Rho sama dengan massa dibagi dengan volume. Rho ini adalah massa jenis, M-nya adalah massa, kemudian P-nya adalah volume. Atau besarnya M itu sama dengan Rho kali P, tinggal dikalikan silang. Jadi P-nya dikesinikan, sehingga menjadi M sama dengan Rho kali P. Kemudian massa ini kita ganti dengan Rho kali P. Karena benda ini homogen, maka Rho-nya ini bisa dikeluarkan, sehingga menjadi Rho kali P1 kali X1, Rho kali P2 kali X2, Rho kali P3 X3. Kemudian yang bawahnya juga sama, M-nya diganti dengan Rho kali P. Jadi Rho kali P1 tambah P2 tambah P3. Jadi Rho-nya ini bisa dicoret. Sehingga didapatkan X0 itu sama dengan P1 kali X1 ditambah P2 kali X2 ditambah P3 kali X3 dibagi dengan P1 plus P2 plus P3. Kemudian dengan cara yang sama, untuk mencari koordinat Y0-nya, ini tinggal menganalog saja ya. Jadi tinggal diganti X-nya dengan Y. Jadi Y0 sama dengan P1 kali Y1 ditambah P2 kali Y2 plus P3 kali Y3 dibagi P1 plus P2 plus P3. Nah, ini rumus untuk menentukan koordinat titik berat dari benda homogen berdimensi 3 atau yang berbentuk volume. Kemudian yang kedua, titik berat benda homogen berdimensi 2 atau berbentuk bidang. Dari rumus titik berat benda homogen berdimensi 3 yang dirumuskan X0 itu sama dengan P1 kali X1 ditambah P2 kali X2 ditambah P3 kali X3 dibagi dengan P1 ditambah P2 ditambah P3. Nah, volume itu dirumuskan luas bidang dikalikan dengan tinggi. Nah, itu adalah volume. Dalam matematika, definisi daripada bidang adalah benda yang memiliki panjang dan lebar yang besar, tetapi tingginya itu sangat kecil. Sehingga nanti karena nilai T ini sangat kecil, maka itu bisa diabaikan. Oke, kita ganti P-nya dengan A kali T. Atau P1 itu sama dengan A1 kali T, kemudian P2 sama dengan A2 kali T, kemudian P3 sama dengan A3 kali T. T-nya di sini dikeluarkan. Kemudian untuk P1 ini juga sama, A1 kali T, A2 kali T, A3 kali T. Kemudian T-nya dicoret, sehingga didapatkan X0 itu sama dengan A1 kali X1 plus A2 kali X2 ditambah A3 kali X3 dibagi dengan A1 ditambah A2 ditambah dengan A3. Kemudian untuk koordinat Y-nya tinggal menganalog, yaitu mengganti X-nya dengan Y. Maka didapatkan Y0 itu sama dengan A1 kali Y1 ditambah A2 kali Y2 ditambah A3 kali Y3 dibagi A1 ditambah A2 ditambah A3. Dan ini adalah rumus koordinat titik berat benda homogen berdimensi 2 atau benda yang berbentuk bidang. PM, ingat PM itu adalah pusat massa yang besarnya sama juga dengan koordinat daripada titik berat, sama dengan X0, Y0. Kemudian berikutnya, yang terakhir, titik berat benda homogen berdimensi 1. Perumusannya sama seperti pada dimensi 3 dan 2. Untuk benda
yang berdimensi 1 atau benda tersebut bentuknya adalah memanjang, koordinatnya ini diturunkan dari rumus titik berat benda homogen berdimensi 2 atau yang berbentuk bidang atau luasan. A1 kali X1 ditambah A2 kali X2 ditambah A3 kali X3 dibagi dengan A1 ditambah A2 ditambah dengan A3. Nah, A itu rumusnya itu adalah panjang kali lebar. A-nya diganti dengan panjang kali lebar. Nah, karena yang mau kita bahas adalah titik berat benda homogen berdimensi 1 atau yang berbentuk memanjang, maka L-nya dianggap kecil. Sehingga ini nanti bisa dicoret dan dianggap sama besarnya. Jadi A1 sama dengan P1 kali L kali X1, kemudian A2 P2 kali L kali X2 ditambah P2 kali L kali X3 dibagi P1 kali L ditambah P2 kali L ditambah P3 kali L. Kemudian L-nya ini dikeluarkan, kemudian setelah dikeluarkan ini bisa dicoret. Sehingga didapatkan X0 sama dengan P1 kali X1 ditambah P2 kali X2 ditambah P3 kali X3 dibagi dengan P1 tambah P2 tambah P3. Ingat, P di sini adalah panjang. Nah, di sini P dan L itu merupakan besaran panjang. Nah, biasanya kalau ukuran panjang, biasa itu dilambangkan dengan L. Jadi X0 kali X1 ditambah L2 kali X2 ditambah L3 kali X3 dibagi dengan L1 tambah L2 tambah L3. Kemudian untuk koordinat pada sumbu Y-nya tinggal menganalog dari koordinat pada sumbu X, X-nya ini tinggal diganti dengan Y. Sehingga didapatkan Y0 sama dengan L1 kali Y1 ditambah L2 kali Y2 ditambah L3 kali Y3 dibagi dengan L1 ditambah dengan L2 ditambah dengan L3. Nah, inilah koordinat dari titik berat benda homogen berdimensi 1 atau benda yang bentuknya itu adalah memanjang. PM atau pusat massa, PM atau koordinat pusat massa itu sama dengan koordinat titik berat sama dengan X0, Y0. Kemudian mungkin ada pertanyaan, kenapa tidak langsung aja di sini L? Tapi di sini tuliskan dulu apa? P, ya. Karena dari rumus ini A itu sama dengan panjang kali lebar. Jadi P di sini panjang, panjang, panjang. Kemudian di sini juga panjang nih. Kemudian mengapa berubah lagi menjadi P ini berubah lagi menjadi L? Karena ini unsur daripada kebiasaan untuk lambang panjang dapat juga dilambangkan dengan L atau long. Sehingga P di sini dirubah menjadi L. Atau dengan kata lain, kalau L di sini pengertiannya lebar, kalau L di sini pengertiannya itu adalah long atau panjang. Oke, itu hanya lambang saja. Mudah-mudahan kalian mudah untuk memahaminya. Kemudian, untuk contoh soal titik berat benda homogen, baik berdimensi 1, 2, maupun 3, atau benda yang berbentuk volume, berbentuk bidang atau luasan, dan berbentuk memanjang, ini akan kita bahas pada video pembelajaran berikutnya. Jadi di sini hanya sampai pada menurunkan rumus. Oke, video pembelajaran kesetimbangan benda bagian yang keempat selesai. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian, dan tuliskan juga di kolom komentar jika ada materi-materi yang kurang dipahami. Tidak lupa juga berlangganan channel Asep Hidayat secara gratis dengan cara klik subscribe. Kunjungi juga blog bimbelfisikagratis.com untuk melihat video-video pembelajaran yang lainnya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya.